Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Writing Local Culinary Books. Sesi ini adalah bagian dari Lead Bite, rangkaian program yang memandang dunia kuliner sebagai sumber produk yang dapat dipasarkan serta harta karun konten kreatif. Saya akan memanggil moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini, yaitu Kevindra. Kevindra Sumantri adalah penulis kuliner dan pengamat restoran Indonesia. Namanya telah muncul di berbagai media nasional dan internasional seperti Harian Kompas, CNN, Serious Eats, Nikkei Asian Review, Bon Appetit, hingga The New York Times. Ia telah menerbitkan 3 buku berbasis topik restoran dan memoir kuliner. Jangan lupa kami memberikan door prize untuk penanya pertama di setiap sesinya. Untuk Kevindra dipersilahkan. Halo, selamat datang semuanya teman-teman yang ada di sini maupun yang nanti hadir secara online menonton di video YouTube. Perkenalkan, saya Kevindra Sumantri. Kita akan bahas topik menarik sekali sebetulnya hari ini. Itu kita ngomong soal culinary writing. Jadi kita ngomongin mengenai menulis buku kuliner lokal, non resep tentunya ya, yang berhubungan erat dengan antropologi. Dengan budaya juga dan sosial. Maka dari itu sudah ada bersama dengan saya, teman saya di sini, yaitu adalah Hardian Eko Nurseto, atau yang dengan akrab saya panggil sebagai Seto, di mana Seto itu adalah dosen antropologi di Universitas Pajajaran, dan Seto itu juga meneliti banyak banget teman-teman topik tentang makanan dan budaya kuliner Indonesia, dan melihat pola relasi antara etnisitas, identitas, religi, juga topik-topik lainnya, disiplin lainnya yang berhubungan dengan kuliner. Nah, Seto juga mendirikan komunitas seperti Party Gastronomi, Masak Akhir Pekan, dan juga Bandung Food Truck Community, karena Seto itu berbasis di Bandung. Nah, beliau juga aktif sebetulnya di dalam usaha F&B di Bandung yang populer, dan juga sempat ikut dalam MasterChef Indonesia Season 8 sebagai finalis. Nah, mungkin kita langsung panggil saja Seto, teman saya di sini. Halo Seto, apa kabarnya? Halo, selamat sore. Selamat sore. Toh, gimana Bandung? Baik. Di sini lagi hujan. Lagi hujan. Itu kalau teman-teman lihat ya di bagian belakang Seto itu ada koleksi kecap manis. Itu kecap manisnya udah berapa banyak totalnya? Terakhir kemarin saya dari Jogja baru belanja lagi, belum gitu, tapi sekitaran 200 lah. Nah, ya kalau misalnya dari awal begitu ditanya ada berapa terus bilangnya berarti udah nggak kehitung banyaknya, nggak perlu disebut. Oke, nah Toh, hari ini kita akan bahas tentang menulis local culinary books atau buku kuliner lokal. Dan ini kita tahu penting sekali sebetulnya karena kita bisa bilang jangan ngomong deh ya kapan kuliner Indonesia bisa maju atau gimana sih cara majuin kuliner Indonesia. Jangan ngomong gitu kalau kita aja belum punya publikasi kuliner yang lengkap gitu kan. Itu kita bisa bilang itu hanya sekedar impian belaka saja kalau nggak ada publikasi kuliner yang lengkap. Nah, maka dari itu di topik ini kita pengen bahas nih Tok. Saya pengen nanya juga gitu ke Seto. Sebetulnya Seto kan juga sudah menulis buku namanya Delicious Road ya. Iya, saya dan teman-teman. Dan teman-teman ya gitu. Seto dan teman-teman dari Party Gastronomi juga menulis buku berjudul Delicious Road. Nah, itu buku tentang apa sih Tok? Yang ditulis itu? Itu sebenarnya buku yang menceritakan perjalanan kami bertiga, saya Reza dan Arifin Windarman, jalan-jalan ke 8 kota, terus kita meneliti tentang makanan fermentasi di Indonesia. Oh, jadi jalan-jalannya didokumentasikan karena jalan-jalannya itu adalah meneliti makanan fermentasi di Indonesia.
Wah ini menarik banget karena memang makanan fermentasi itu Indonesia tuh punya sangat banyak ya sebetulnya budaya pengawetan dan fermentasi kuliner ya. Dan Betul, betul. itu aja baru ketahuan sekarang karena sudah banyak orang-orang seperti Seto yang akhirnya explore. Gitu kan yang akhirnya explore seperti Seto. Nah Seto sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut tentang menulis buku kuliner lokal. Seto ada presentasi ya? Oke, ada. Nah, boleh diceritain dulu tentang apa presentasinya sebelum nanti kita akan buka. Oke, mungkin kita bisa mulai nanti sebenarnya aku mau share tentang gimana sih, mulai kapan sih ketertarikan saya terhadap Menulis buku isu-isu kuliner, kuliner ya. isu makanan, menulis gitu ya. Nah, dari situ berkembang kemudian nanti sampai akhirnya bikin buku sama teman-teman di Parti Gastronomi. Buku Delicious Road ini lebih ke buku populer sebetulnya. Tulisannya tuh lebih populer dibandingkan dengan tulisan-tulisan saya sebelumnya yang akademis gitu, karena saya tinggal di saya hidup di kampus gitu kan. Kalau tinggal di kampus pesannya nggak pulang-pulang nanti. Oke. Nah, boleh ditampilkan presentasinya Seto? Oke, ini udah mulai kelihatan ya. Nah, writing local culinary books. Nah, boleh silakan Seto dimulai. Oke, baik. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore yang ada di studio dan juga buat nanti teman-teman yang menonton ini di YouTube gitu. Jadi sore ini saya akan cerita tentang gimana sih pengalaman saya menulis cerita tentang kulineri, tentang makanan lokal di Indonesia. Walaupun sedikit disclaimer, tulisan saya jauh lebih sedikit banyak dibandingkan Bapak moderator ini, Kevindra, tulis yang sangat produktif menulis buku gitu. Saya hanya ada beberapa aja gitu, tapi semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya ketertarikan saya sebetulnya berawal dari kampus gitu, ketika saya menyelesaikan tesis tentang komodifikasi cita rasa pada restoran di Kota Bandung. Nah, di sini pada saat itu saya mengulas 3 restoran yang dan bagaimana restoran itu mengkonstruksikan cita rasa pada hidangannya serta relasinya dengan komunitas event-event kuliner di Kota Bandung. Nah, pada saat penulisan tesis ini cukup lama saya melakukannya. Jadi saya masuk S2 tuh di 2010 dan kemudian baru lulus di 2014. Karena apa? Karena saya awalnya cukup kesulitan untuk mencari literatur tentang kuliner Indonesia. Dan kenapa sebetulnya saya tertarik pada komodifikasi cita rasa pada restoran gitu. Sebetulnya ini juga diawali pada saat itu di 2011 saya punya satu restoran gitu, dan akhirnya restorannya tutup di 2016 gitu. Jadi 5 tahun lah bertahan. Nah, kemudian sambil menyelam minum air, saya sambil usaha restoran, saya nyelesain tesis saya gitu di UI. Dan di sini saya melihat bagaimana kemudian cita rasa pada satu makanan itu tidak hanya hadir dari makanan yang disantap oleh konsumen, tapi jauh dari itu cita rasa ini juga dibentuk oleh ambience dari restorannya, terus juga pelayanannya, dan juga story behind gitu dari makanan yang disajikan. Nah, ini banyak banget diulas sebenarnya di programnya Kevindra sebetulnya yang sekarang sedang jalan-jalan ke restoran-restoran di Indonesia. Nah, jadi di 2014 itu saya melakukan itu, dan perjalanan ini sebenarnya karena
saya cukup tersendat karena saya tersesat di hutan belantara literatur makanan pada saat itu. Ketika di antropologi di UI waktu itu isu tentang makanan ini belum banyak yang meneliti gitu. Bahkan kalau mau diskusi juga mungkin banyaknya ngobrolnya tentang lingkungan, tentang gender, tentang kesehatan gitu. Nah, antropologi atau antropolog atau mahasiswa antropologi yang membahas tentang makanan ini belum banyak pada saat itu. Jadi banyaknya diskusi dengan diri ya. Jadi baca, diskusi, terus diskusi dengan diri sendiri, terus bingung sendiri gitu. Akhirnya frustasi juga sendiri gitu. Nah, beberapa tulisan yang saya baca, beberapa buku yang saya baca, ini ada cover-covernya gitu. Jadi dan yang paling besar ini di tengah itu Food is Culture. Kenapa saya taruh paling besar? Karena buku inilah sebenarnya yang menjadi dasar dari bagaimana antropologi melihat makanan gitu. Ini kemudian yang saya menjadi acuan awal punya Massimo Montanari ini gitu. Ketika Massimo berbicara bahwa food is culture ketika dia itu diproduksi gitu. Kemudian ketika makanan itu diproduksi, ketika makanan itu didistribusi, dan ketika makanan itu dimakan oleh manusia. Jadi ada 3 step, ketiga-tiganya produksi, distribusi, dan konsumsi itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, dari situ baru lompat ke Konihan gitu, di bukunya tentang food and culture gitu. Di situ kumpulan artikel tentang bagaimana makanan itu diulas secara dalam antropologi gitu. Dan seterusnya ya sampai kemudian ada, karena saya meneliti tentang makanan juga ada buku yang cukup banyak saya pakai, tulisannya David Berris tentang The Restaurant Book, Ethnography of Where We Eat. Nah, ini menarik gitu ketika kita melihat bagaimana kemudian makanan itu dibahas secara antropologis gitu. Nah, namun gitu, ini belum banyak diulas dalam diskusi-diskusi populer di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat program-program makanan juga di TV misalnya gitu, banyak terputus hanya seputar enak dan tidak enak, ataupun ini makanan khas tapi khasnya dari mana, kenapa bisa seperti itu. Nah, penelitian-penelitian tentang itu belum banyak, dan itu cukup menyulitkan ketika kita mau menuliskan makanan. Nah, salah satu buku yang menarik juga misalnya We Are What We Eat, tulisannya Donna gitu. Ini adalah gimana kemudian identitas dari satu etnis gitu di Amerika itu dibentuk dari apa yang mereka makan. Jadi tulisan itu juga cukup memberikan fondasi yang cukup kuat untuk saya memulai meneliti tentang makanan. Nah, dari situ akhirnya 2014 riset saya selesai dan saya selesai juga menjadi master. Kemudian saya melanjutkan di summer school gitu di Leiden tentang Asian food, history, sociology, and anthropological approach gitu. Jadi di situ kita belajar tentang sorry, ayam saya di luar lagi. Ini bagian dari ini ya, apa namanya presentasinya ya Tok ya. Soundtracknya ayam di depan rumah. Ini nunjukin bahwa memang Seto itu memang dikelilingi oleh ini ya bahan pangan ya, dari yang hidup sampai yang mati. Nah, oke. Nah, ini ada juga yang jualan lewat barusan jalan supa-supa. Oke, baik. Kita lanjut lagi sedikit intermezzo tadi. Nah, ketika di Leiden itu juga saya mempelajari bagaimana pendekatan antropologi, sosiologi, dan sejarah untuk meneliti makanan di Asia pada saat itu, fokusnya di Asia. Dan itu yang juga kemudian menjadi salah satu alasan kenapa saya mengoleksi kecap di belakang saya gitu, karena pada saat di summer school itu saya diajarin tentang meneliti tentang soy sauce gitu, tapi itu kan kecap asin ya dari berbagai daerah di Asia gitu, terus kita cobain.
ternyata kita juga punya nih, Indonesia punya kecap manis gitu. Nah akhirnya saya juga mengoleksi kecap manis. Nah oke, kita lanjut lagi. Nah setelah dari summer school itu saya mulai menulis jurnal dan produk proceeding tentang makanan. Ini beberapa yang saya tulis bersama rekan saya gitu. Ada The Space of Taste gitu, jalin kelindan ruang dan rasa dalam pengembangan identitas Kota Bandung. Jadi sebetulnya ketika kita ngomongin makanan, kita juga ngomongin bagaimana identitas community, identitas etnis, identitas kota bahkan gitu. Ini ketika ini saya ngomongin tentang identitas Kota Bandung sebagai kota kuliner itu dibangun melalui industri kuliner, event-event, aktor-aktor kuliner. Nah, itu saling berkelindan gitu di dalamnya untuk membentuk identitas kota. Kemudian juga ada makan bersama, etnografi praktik sosial di Kasipuhan Cipta Gelar, dan juga opak identitas masyarakat Sukaresik. Ini dua-duanya memperlihatkan tentang tulisan tentang bagaimana kebiasaan makan, kemudian pola makan itu juga menjadi identity dari satu komunitas. Nah, kalau di opak Sukaresik ini, opak ini menjadi selain menjadi makanan, dia juga menjadi suguhan-suguhan di setiap rumah, dan juga istilahnya menjadi seserahan untuk misalnya ada pengajian, ada yang nikah, nah itu juga menjadi alat tukar gitu di masyarakat Sukaresik Pangandaran. Ini yang saya tulis di jurnal dan proceeding tentang makanan di Indonesia. Kemudian di 2018 saya bertemu dengan dua teman saya, ada Arifin Windarman dan juga Reza Ramadan, juga ada satu lagi Sandi Yuda gitu. Kita berempat membuat satu bukan komunitasnya kayak grup band lah kira-kira gitu, tapi ini ngomongin makanan, kita nggak main musik gitu. Nah, namanya Party Gastronomi, dan ketika itu kita dapat kerjaan sebetulnya untuk live cooking di 8 kota di Indonesia. Nah, live cooking di 8 kota ini awalnya gini, live cooking di 8 mau masak apa ya di 8 kota ya? Apa yang bisa jadi benang merah dari semua yang akan kita masak, karena kita Party Gastronomi ini fokusnya pengen menaikkan literasi kuliner Indonesia. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan atas tuh Halo? halo. Ya, aman? Lagi dicoba toh. Lah, lagi dicoba nih, kayaknya bisa abis ini harusnya. Saya coba share screen lagi. Boleh, Aku coba share semangat. screen lagi aja. Tadi sempat terputus. Nah, sembari share screen sebenarnya saya tertarik tuh tadi sama Seto punya apa namanya? Oh, tuh dia. Dah. Oke. Kita mulai lanjut lagi. Oke. Udah Silahkan. sampai sini tadi atau belum? Sudah sampai yang berkeliling ke 8 kota. Oke. Baik. Nah, di 8 kota ini sebenarnya awalnya kita mau nulis kita mau masak apa sih di 8 kota yang supaya ada benang merahnya gitu dari setiap kota. Karena di setiap kota itu kita akan menceritakan tentang apa yang kita masak dalam bentuk buklet-buklet kecil seperti yang di sebelah kanan atas tuh. Nah, akhirnya kita cari tahu sebenarnya apa sih yang ada yang semuanya ada di berbagai tempat tapi berbeda-beda tapi satu kategori gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, di 8 kota ini kemudian dicari awalnya kita mau mulai berangkat dari komoditas pangan kayak misalnya singkong atau misalnya duren gitu misalnya. Pada saat itu tapi karena ternyata kita dapat kotanya ini cukup acak waktu itu untuk live cooking gitu. Akhirnya kita coba cari tahu, teliti lagi lebih dalam, dan ternyata ada yang menarik adalah makanan fermentasi. Karena makanan fermentasi itu adalah kalau di antropologi gitu kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu mengembangkan teknologinya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan juga dengan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Nah, salah satu teknik mengolah sumber daya yang berlebih itu adalah fermentasi. Nah, jadi setiap daerah pasti punya pasokan sumber daya
pangan yang berbeda-beda, dan itu membuat makanan fermentasi di Indonesia juga berbeda-beda. Nah, akhirnya kita memilih itu, oke, kita neliti makanan fermentasi nih. Nah, dari situ akhirnya kita mencoba berkeliling ke 8 kota. Jadi sambil live cooking kita juga mengumpulkan data gitu ke pasar, ke produsen makanan fermentasi untuk jadi buku dan film dokumenter. Nah, ini beberapa fotonya. Jadi di sebelah kiri itu ada Reza dan Sandi Yuda. Jadi dulu Sandi Yuda di Kartika Gastronomi, tapi kemudian dia sekarang fokus. Kemudian di akhir 2019 dia keluar untuk fokus mengembangkan Gang Nikmat. Nah, jadi akhirnya sekarang tinggal bertiga nih Kartika Gastronomi. Nah, ini ketika di Manado sedang mencari tahu tentang bakasan. Yang di depannya itu adalah cakalang fufu. Jadi bakasan adalah by product jeroan dari ikan cakalang yang dibuat fufu gitu. Nah, bumbu gitu di Manado. Kemudian ini saya dengan Arifin Windarman di sebelah kanan. Ini foto di Banjarmasin. Kedua ibu ini adalah ibu yang membuat pakasam, iwak pakasam. Iwak pakasam itu ikan fermentasi ikan tawar yang difermentasi menggunakan beras yang disangrai. Nah, yang dipegang ibu pakai kerudung kuning itu adalah beras yang sudah disangrai, yang nantinya ditaburkan ke ikan air tawar yang sudah dibersihkan. Nah, akhirnya kita cari apa ya namanya. Kemudian akhirnya Reza, pada saat itu kita salah satu bacaan kami bertiga adalah Michael Pollan gitu. Dan waktu itu kita nonton filmnya Michael Pollan, terus Reza ngeliat, wah ini nih bagus nih, Delicious Road. Jadi di filmnya Michael Pollan itu ada scientist yang meneliti tentang keju kalau nggak salah gitu. Terus dia kemudian ada satu wawancaranya yang dia bilang Delicious Road. Akhirnya, wah ini bagus nih untuk judul buku kita gitu. Karena makanan fermentasi adalah ya Delicious Road gitu. Dan akhirnya kami berkolaborasi dengan Jugglers. Jugglers adalah kelompok yang fokus yang mengerjakan visual dari buku dan film dokumenter kami, dan kami pergi ke Medan, Padang, Palembang, Purwokerto, Semarang, Banjarmasin, Samarinda, dan Manado. Nah, ini yang ditulis makanan fermentasi yang kami tulis dari 8 kota. Nah, apa sih sebenarnya gitu? Nah, di sini sebenarnya ada 3 poin yang bisa ceritakan dalam 3 bagian dari buku Delicious Road di setiap kotanya gitu. Jadi di setiap kota itu kami menceritakan tentang tiga topik ini gitu. Nah, Delicious Road sendiri model tulisannya adalah field notes. Jadi dia seperti catatan perjalanan. Jadi ketika kita pergi, kita memberikan pengalaman apa yang menarik saat kita berkunjung ke kota tersebut, terus bagaimana makanan-makanan di kota tersebut gitu. Nah, kita tuliskan. Intinya adalah yang dalam Delicious Road ini yang pertama adalah kita menceritakan tentang proses pembuatan dari makanan fermentasi di setiap daerah. Misalnya di Padang, kita pergi dari Padang, ketika kita mencari dadiah, ada makanan fermentasi dari susu kerbau yang difermentasi di dalam bambu. Kita cari di kota Padang, ternyata nggak nemu. Wah, kita nggak nemu nih gitu. Terus gimana caranya ya kita cari? Akhirnya kita coba cari lagi produsennya, dan ternyata ada di Solok gitu. Jadi kira-kira 1,5 jam perjalanan gitu dari kota Padang. Akhirnya kita pergi ke Solok. Sebentar, ada yang lewat dulu. Oke. Tukang jualannya udah lewat. Nah dari proses pembuatannya, misalnya, tadi kita lagi ngomongin di Solok itu, kita pergi ke Solok mencari petani yang masih memelihara kerbau dan membuat dadiah gitu. Dari situ terus kita telusurin lagi dadiah ini dikirim kemana, dikirim ke warung di pinggir jalan untuk dibuat ampiang dadiah. Akhirnya kita pergi ke sana untuk mencoba rasanya ampiang dadiah seperti apa. Kemudian dari situ, karena
tujuan awal kami adalah live cooking di 8 kota itu. Akhirnya dadia itu kita bawa ke Padang, kemudian kita recreate menu baru gitu, menjadi menu kreasi Pargas gitu, nah yang ada di sebelah kiri. Nah, menu baru dari dadia itu adalah labaco. Labaco ini singkatan sebenarnya dari lama bana nachos gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mencoba dadia ini, wah ini dadia nih kita bisa bikin buat tzatziki nih. Akhirnya kita coba bikin nachos gitu, tapi bikin nachos tapi dibuat dengan menggunakan si keripik khas Padang yang terbuat dari singkong. Nah, seperti itu. Jadi kita pergi ke 8 kota, ada di Medan kita meneliti tentang kecap asin. Di Medan kita meneliti tentang tauco. Tauco adalah salah satu bahan untuk membuat kecap asin. Kemudian di Padang kita meneliti tentang dadia. Di Palembang kita meneliti tentang Nah, di Palembang kita meneliti tentang tempoyak, kemudian ke Purwokerto kita meneliti tentang tempe, Semarang sawi asin, lalu kita pergi ke Banjarmasin iwak pakasam, kemudian ke Manado kita meneliti tentang kasang, dan dan satu lagi di Samarinda gitu. Nah, di Samarinda ini kita meneliti tentang ikan jamrong. Itu cerita tentang buku Delicious Road, dan menurut saya hal yang menarik dari kita menuliskan buku tentang makanan adalah melalui makanan gitu kita itu bisa menjadi jendela untuk mempelajari kehidupan dari satu kota gitu ya. Jadi kita coba telusuri dari mana makanan di piring kita berasal gitu untuk memahami bagaimana kehidupan dari satu masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Seto buat pemaparannya. Wah ini sebetulnya adalah full sensory experience ya teman-teman ya. Baru kali ini saya memoderasi dengan ada suara-suara makanan. Bikin lebih lengkap gitu experience-nya dari tukang roti sampai ada ternak-ternak. Tapi ini topiknya menarik karena kita bicara soal tadi buku tentang Delicious Road, dan mungkin bisa jadi saya salah, tapi mungkin Delicious Road adalah buku pop modern pertama di Indonesia yang diterbitkan yang membahas tentang produk-produk fermentasi Indonesia secara point of view gastronomi, bukan point of view food science. Kayaknya mungkin Delicious Road adalah publikasi pertama ya yang mengkompilasikan itu. Karena kan memang tren buku fermentasi kan juga baru-baru mungkin 10 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. Begitu. Nah, proses pembuatannya berapa lama toh untuk jadi satu buku itu? Nah, ini sebenarnya sangat sangkuriang dan itu sampai sekarang kita bertiga belum bisa melakukannya lagi. Jadi pada saat itu Parti Gastronomi baru jadi, kita punya adrenalin yang cukup tinggi, langsung dapat kesempatan pergi ke 8 kota. Itu dalam waktu 3 bulan kita pergi ke 8 kota, lalu penulisannya lagi 3 bulan, jadi 6 bulan tuh jadi buku, jadi film dokumenter gitu. Lalu setelah itu, ini udah jalan berapa nih? 2020, 2021, udah 3 tahun kita belum keluar buku seri baru lagi. ya. Padahal tadinya target kita tuh setiap tahun kita punya 1 buku. Sayangnya tidak kejadian. Tapi memang ini yang menarik, maksudnya ini yang penting dengan kalau kita ngomongin soal nulis buku makanan, apalagi lokal, pangan lokal Indonesia. Riset itu justru jadi esensi utamanya ya. Teman-teman melakukan riset sampai ke 8 kota, 3 bulan ya, 3 bulan terus menerus traveling, dan akhirnya ya kayak tadi dikasih tahu sama Seto, ketemu ke pasar, ketemu sama yang punya pengrajinnya dan sebagainya, dan ini effort yang sangat, saya mesti bilang costly ya, tapi juga
luar biasa energinya. Jadi memang mungkin selain itu saya salut dengan teman-teman Parti Gastronomi, tapi di satu sisi saya juga sadar bahwa memang mungkin ini ya yang harus disadari oleh teman-teman yang pengen nulis buku tentang pangan lokal bahwa riset itu jadi esensi utamanya gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin soal riset toh, kan riset toh juga menulis banyak sekali paper ya, gitu, paper di kampus dan tesis-tesis gitu. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang pengen sebetulnya menulis tentang cerita pangan lokal, itu mulai dari mana ya? Topik apa atau konsep seperti apa yang harus mereka lakukan dulu sebelum jadi sebuah publikasi? Oke. Ya, sebenarnya tadi sih sebenarnya kalau kita mau menulis tentang pangan lokal, yang pertama adalah kita mungkin bisa lihat berangkat. Kalau saya selalu mencoba berangkat dari piring kita lah yang paling dekat gitu ya. Dari piring kita yang paling dekat, terus kita coba telusurin dari mana sih sebenarnya ini perjalanan makanan ini gitu. Kita bisa melihat yang pertama adalah sebenarnya kalau kita mau menulis buku tentang kuliner itu sebetulnya kan kita bisa menulis tentang makanannya, kemudian tentang bagaimana masyarakat atau komunitasnya, lalu kita juga bisa melihat bagaimana makanan tersebut diapresiasi. Jadi kan kalau kita lihat untuk beberapa makanan dia tidak keluar dalam setiap hari gitu ya, keluar tiap hari. Jadi ada waktu-waktu tertentu makanan itu baru keluar, misalnya bubur merah, bubur putih itu tidak kita konsumsi setiap hari. Atau misalnya sambal goreng ati gitu. Sambal goreng ati kalau kita pikirin, apa kita makan sambal goreng ati tiap hari? Enggak kan? Nah, tapi sambal goreng ati itu biasanya muncul kalau misalnya lagi ada syukuran gitu kan, atau lagi ada perayaan hari raya misalnya baru muncul. Jadi sambal goreng ati ini sebetulnya misalnya sambal goreng yang spesial gitu, berbeda dengan sambal ulek lainnya gitu. Nah tapi saya penasaran, Delicious Trot itu kan saya gini, saya memposisikan diri saya toh sebagai orang yang pengen nulis tentang pangan Indonesia ya gitu. Saya sangat bingung mau mulai dari mana dan gini, oke, ketika misal saya sudah dapat nih, saya ngomongin soal oke, kayak tadi saya tahu bilang saya bicara tentang Jawa Barat aja. Lalu saya mau fokus kepada kuliner di misalnya di kuliner sambel-sambelannya Jawa Barat atau produk fermentasi Jawa Barat kan banyak sekali ya. Nah, tapi saya tuh melewati proses seleksi nggak, dalam arti ini sebenarnya topiknya bagus tapi harus di take out. Kan kalau kita ngomongin publikasi pasti ada tuh, karena terlalu banyak konten itu juga bisa membingungkan, tapi di satu sisi kita tuh sebagai penulis pengen banget sebetulnya masukin semuanya. Nah kalau dari Seto ngalamin gitu nggak? Aduh ini sayang banget mesti nggak kita masukin. Padahal ini bagus banget story, tapi mungkin karena kekurangan waktu riset atau mungkin ini mungkin value yang ini story-nya lebih kuat dari yang ini misalnya. Ada nggak proses itu? Ya tentunya ada ya, proses reduksi data itu tentunya ada. Nah itu sebenarnya sama seperti kita memotret gitu. Ketika kita memotret tuh kita harus punya point of interest-nya apa. Nah untuk membantu pembaca mengerti apa yang pengen kita pikirkan, apa yang kita tuliskan gitu. Kalau misalnya kita nulis banyak macam gitu, akhirnya nggak ada satupun yang fokus, dia akan menjadi tulisan yang di permukaan sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita fokus pada satu, baik itu misalnya satu komoditas ataupun satu tema, misalnya ketika kita mau bikin buku tentang kuliner, tapi kita mau fokus di makanan yang hanya dikonsumsi oleh wanita di seluruh Indonesia misalnya. Jadi kita misalnya melihat bagaimana pembagian
makanan, pola makan berdasarkan gender di Indonesia. Kita kan jadi punya pisau bedahnya lah gitu, kelihatan kita mau ngebahas apa. Jadi ya apapun bisa dimasukin sebetulnya, tapi kalau misalnya semuanya masuk nantinya malah bingung sendiri gitu. Jadi di dalam satu piring gitu, kalau kita masukin semuanya kan kita bingung ini sebenarnya makanannya apa gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Ya benar ya, bahwa memang pada akhirnya kita mesti sadar topik yang mau kita angkat itu apa. Lalu mungkin message yang mau kita convey itu apa sebetulnya. Dan dari situ kita bisa ya mungkin dengan berat hati kita harus menseleksi topik-topik atau materi-materi apa aja yang bisa dimasukin ke dalam publikasinya ya gitu. Bukannya enggak. Tapi kalau untuk buku kuliner sendiri toh, tadi kan saya tahu udah sempat lihat banyak sekali tuh buku-buku referensi yang ketika sekolah antropologi ya gitu ambil studi. Nah di Indonesia sendiri ada nggak sih buku-buku kuliner pangan lokal yang saya tahu seneng banget dan kenapa? Boleh disebutkan 3 dan kenapa alasannya? Karena tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa orang gitu ya. Ternyata mereka tuh masih banyak yang awam bahwa buku kuliner itu ada banyak loh yang di luar resep. Banyak yang masih berpikir itu resep only. Tapi sebetulnya banyak sekali buku kuliner yang mungkin nilai knowledge-nya lebih besar ketika dia non resep gitu. Nah di Indonesia tuh ada nggak yang saya tuh suka banget 3 aja dan kenapa? Ya, gini. Jadi sebenarnya kalau tadi aku disclaimer dulu, kalau tadi kita lihat paparan ketika buku itu semuanya buku luar negeri kan, nggak ada buku Indonesia gitu. Karena pada saat itu kalau saya main ke toko buku gitu ketika mau cari buku-buku tentang makanan ya isinya buku resep memang di toko buku itu gitu. Dan ya banyak sekali buku yang hanya menulis tentang resep aja gitu. Nah akhirnya saya ketemu sama buku-buku tulisannya Prof. Murdiati Garjito. Ya. Profesor Murdiati Garjito. Betul. Oke. Beliau cukup produktif menulis buku. Sebenarnya tujuannya dia menulis buku adalah untuk mendokumentasikan sebanyak mungkin kuliner Indonesia. Nah, dari situ saya hampir kayaknya semua tulisannya Prof. Mur saya beli buku-bukunya, dan dari situ saya melihat ya Prof. Mur juga mendokumentasikan buku-buku kuliner-kuliner Indonesia. Sayangnya Prof. Mur tidak menceritakan secara cultural. Jadi misalnya ngomongin komoditas A ya udah misalnya ngomongin tentang jamu gitu. Jamunya gimana tuh jamu ada di Jawa dan bagaimana orang. Nah, tapi secara culturalnya masih belum dikupas karena balik lagi Prof. Mur memang bukan fokusnya di cultural kan gitu. Jadi, dia ilmu pangan ya, teknik betul, pangan ya. Betul. Jadi tidak ada yang salah dengan tulisan itu, tapi ternyata harusnya saya bisa memberi warna baru pada tulisan-tulisan tentang makan. Nah, tulisannya bukunya Prof. Murdiaji banyak sekali gitu. Makanan tradisional Indonesia 1 dan 2, terus tentang jamu, tentang makanan Aceh dan lain-lain. Itu tulisannya Prof. Mur saya suka semua. Terus tulisannya Fadli Rahman, Jejak Rasa Nusantara, itu juga sangat baik untuk framing kita tentang bagaimana sebenarnya Indonesia ini, ngomongin sejarah makanan di Indonesia itu gimana gitu. Nah, tulisan Fadli Rahman sangat baik untuk membangun framing kita tentang sejarah kuliner Indonesia. Nah, itu 2. Dan yang ketiga adalah buku yang paling sering saya bawa-bawa sebetulnya adalah Mustika Rasa gitu. Buku ini buku resep, ada 1.600 resep, tapi sepertiga bagiannya dari buku itu menceritakan tentang bahan pangan lokal pada saat itu di 1960, menceritakan tentang bagaimana kita memelihara dapur, bagaimana menjaga keamanan dapur. Dan menurut saya Mustika Rasa ini bukan buku resep. Dia adalah manifestasi politik Pak Karno pada saat itu, gitu, politik pangan Pak Karno. Gitu. Jadi ketika saya membaca buku Mustika Rasa, saya seperti sedang membaca buku sejarah gitu yang menggambarkan kondisi sosial pada
pada saat 1960-an. Kira-kira kayak gitu. Berarti satu buku koleksinya Profesor Murdia Tigarjito itu berarti harus bisa dibeli oleh teman-teman itu melalui ada yang dicetak oleh Gramedia, tapi kebanyakan dari UGM Press ya kalau nggak salah ya. Ya, UGM Press ya. Iya, UGM Banyak, Press ya. Sampai sekarang masih dijual kok. Oke. Lalu kedua itu adalah tadi saya tahu yang kedua. Mustika Rasa dan juga Jejak Rasa Nusantara dari Fadli Rahman ya. Indra nggak usah disebutin lah ya nanti. Nggak, maksud saya itu, tapi memang betul, saya ingat sekali memang pada tahun 2014 ya, kalau nggak salah atau 2015, akhirnya gitu ngelihat ada Pak Fadli Rahman ngeluarin buku Jejak Rasa Nusantara, buku food history yang dijual secara publik di toko buku populer Indonesia yang pertama tuh. Jejak Rasa Nusantara. Nah, tapi apa sih kira-kira nih ketika teman-teman pengen nulis soal kuliner lokal, pangan lokal di dalam bukunya, pasti saya yakin kan banyak sekali unsur sosial budaya yang masuk di situ. What can be done and what cannot be done gitu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh, yang boleh dilakukan sih ketika menulis buku seperti itu. Apa yang layak atau tidak? Karena seperti ini contohnya. Di Amerika kan sekarang lagi kencang sekali cultural appropriation misalnya gitu. Mereka sangat sensitif ketika mereka menulis buku tentang budaya kuliner orang lain. Nah, apakah hal itu juga sebetulnya adalah itu etiket ketika kita ingin menulis buku bertema pangan lokal kah? Apa yang boleh, apa yang tidak sih Tok? Dari kacamatanya saya Tok sebagai antropolog ya sebetulnya. Dalam kacamata antropologi adalah yang pertama kan kita harus bisa melihat layaknya masyarakat yang kita teliti. Nah, bagaimana sebetulnya melihat atau menyamakan value dari researcher dan juga informan gitu, yang tempat kita meneliti adalah dengan kita tinggal bersama dan kita bisa merasakan apa yang mereka teliti dengan meminimalisir bias. Jadi sebisa mungkin kita tinggalkan dulu value-value kita tentang makanan yang sudah terbangun dari diri kita dari lahir gitu ya, food habit kita, kemudian kemudian kebiasaan kita makan dan kegemaran kita gitu. Kita coba tanggalkan dulu dan kita lihat bagaimana kemudian masyarakat tempat kita meneliti ini mengapresiasi makanan mereka. Kita coba bedah itu menggunakan nilai-nilai norma-norma yang ada di masyarakat tempat kita. Nah, itu gitu salah satunya. Ya, kemudian juga kita bisa menelusuri literatur ya gitu. Kita bisa menelusuri literatur kalau ada gitu kan, kalau ada literaturnya kita bisa menelusurinya gitu. Tentunya pasti puzzling banget seperti halnya yang dilakukan sama Indra saat nulis Jakarta Dining History ya. Itu kan dia pasti ngumpulin secercah kecil-kecil gitu, secercah kecil-kecil iklan di koran, buku menu di restoran, dan koleksi-koleksi mungkin dari lainnya, flyer-flyer. Nah, ketika kita mengumpulkan itu kan kita sebenarnya kayak lagi bikin puzzle, tapi kita nggak tahu gambaran besarnya seperti apa kan. Nah, ketika kita menyusun puzzle-puzzle itu, apa yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan pengetahuan teoritis kita tentang topik-topik makanan, tentang bagaimana misalnya makanan hubungannya dengan konteks-konteks lainnya, politik, ekologi, kemudian ekonomi, kemudian juga misalnya kondisi sosial pada saat itu, misalnya kalau konteksnya misalnya tulisan tentang sejarah makanan. Nah, jadi kita nggak bisa hanya nulis apa yang kita dapat aja, tapi kita juga harus isi asupan ide kita dengan teori-teori tentang makanan yang sudah ada dalam penelitian terdahulu.
Ini menarik banget karena tadi saya tahu bilang soal tinggalkan dulu bias-biasnya kita ya. Bahwa penting banget kalau teman-teman pengen nulis kuliner, buku topik kuliner budaya apalagi yang itu kita harus respect ya. Berarti saya tahu bilang yang mesti respect sama ya budaya yang mau kita tulis dan kita kalau bisa melebur tinggal kayak di situ gitu ya. Biar karena kita kan apalagi kalau kita menulisnya bukan sebagai orang yang hidup di komunitas tersebut ya. Siapa kita bisa menilai itu dari kacamata kita kan. Kita harus bisa mewakili mereka yang memang orang-orang yang memang bagian dari komunitas tersebut. Dan itu memang nggak gampang ya toh ya berarti ya memang mesti ada komitmen waktu, tenaga, kesabaran supaya ya itu kalau enggak nanti ya cerita versi kita jadinya gitu. Setuju. Ya. Dan itu yang tersulit adalah ketika bagaimana kita bisa immerse dengan masyarakat yang elit ya. Kayak misalnya gini. Ketika aku jadi mengulas Kevin nih. Ketika Kevin menulis tentang restoran, dia sudah immerse dengan konteks restoran di Jakarta gitu. Beda sama misalnya tiba-tiba saya mau nulis tentang restoran di Jakarta, saya nggak punya link tentang link dengan pengusaha restoran, nggak hidup di skena restoran di Jakarta gitu kan, itu butuh waktu untuk masuk ke dalamnya. Tapi kan Kevin Indra sudah hidup berelasi di industri restoran di Jakarta dan juga mengalami sendiri perubahannya ketika dia tumbuh dari kecil sampai besar gitu, dan dijelaskan dalam buku yang lainnya gitu di Kevin bersama ayahnya gitu kan. Ini melihatkan bagaimana kita juga kalau mau nulis itu ya itu tadi harus immerse gitu. Kita harus menjadi bagian dari apa yang mau kita tulis. Soalnya ini penting sekali toh karena kenapa saya angkat topik ini, maksudnya pertanyaan ini karena cukup banyak kasus ya di beberapa negara termasuk Indonesia pun juga sempat kena imbasnya ketika ada penulis yang bukan Indonesia, dia menulis buku yang membicarakan mengenai resep dan kuliner Indonesia. Dan dia beruntungnya diterbitin sama perusahaan gede pula gitu, penerbit Bloomsbury, penerbit yang satu terbesar gitu. Tapi begitu keluar dia menulis sebuah resep yang sebetulnya bukan Indonesia banget dalam arti prinsip dasarnya gitu. Dia bilang ini adalah interpretasi dia dari sebuah resep. Itu pun dia padahal sudah keliling Indonesia sekitar berbulan-bulan. Itu pun gak cukup ya gitu ternyata. Bias itu pun masih ada, itu pun gak cukup. Walaupun dia berusaha meyakinkan bahwa oh enggak ini interpretasi saya terhadap kuliner Indonesia gitu. Tapi ketika dia menuliskan resep tersebut yang notabene itu adalah resep yang sangat nasional, bahkan bisa dibilang lambang kuliner nasional Indonesia, itu kena hantam dia. Nah itu menurut saya itu yang kayaknya mungkin harus dijaga oleh teman-teman yang mau nulis tentang kuliner, apalagi berhubungan dengan sosial budaya ya, sangat sensitif sekali gitu. Bahaya maksudnya, itu bahaya karena mungkin itu hal yang kita nggak paham, karena mungkin kita excited awalnya teman-teman mungkin, oh ya saya pengen banget nih nulis cerita kuliner daerah sini, padahal kita bukan orang daerah sana gitu. Jadi kita lupa excitement kita terkadang seperti mengelabui kita seakan kita tahu padahal enggak gitu. Nah mungkin ada yang mau bertanya di sini ke Seto? Ada yang mau punya pertanyaan tentang menulis tentang pangan kuliner lokal, apa yang boleh apa yang tidak, karena ini menurut saya bagus banget yang kita bahas mengenai tadi cultural appropriation, inilah yang bahaya sekali gitu. Nah. Oke, selamat sore semuanya Mas Seto, Mas Kevin. Sore Mas. Iya, saya Maru mau tanya dikit nih ke Mas Seto. Tentang kalau kita mau bahas masakan Nusantara gitu ya. Itu batasannya
masakan Nusantara tuh apa gitu. Kan ada yang bilangnya, oh otentik Indonesia asli. Padahal kalau kita gitu, kalau kita ya masa kecil kita, makanan-makanan kita juga udah campuran dengan, ya saya kebetulan ada neneknya dari Manado, itu ada kelapa tart, tapi kan kita ngerasanya tuh Indonesia banget juga padahal. Tapi dibilang Indonesia asli enggak juga. Apa tuh ada batasan-batasan nggak tuh masakan kuliner Indonesia asli dengan yang sudah bercampur. Padahal kita ngerasa ya ini udah Indonesia kita nih, apalagi yang baru-baru ya udah bercampur kebudayaannya gitu Mas. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Mas. Jadi pertanyaan itu toh, sejauh mana makanan Indonesia itu, makanan Nusantara tuh bisa dibilang ya makanan Indonesia Nusantara dan bisa ditulis. Padahal ya sebetulnya banyak makanan Indonesia itu adalah memang peleburan gitu, makanan dari hasil peleburan budaya. Sejauh mana kita bisa bilang, sejauh mana sih batas makanan Indonesia? Mungkin saya pengen menambahkan konteks sendiri, bahkan sate taichan pun bisa kita bilang makanan Indonesia. Ayam geprek pun bisa kita bilang sekarang makanan Indonesia baru gitu. Hal yang mungkin 10 tahun lalu kita nggak pernah dengar. Sei sapi sambal matah digabung bisa dibilang makanan Indonesia. Padahal 10 tahun yang lalu kita nggak tahu itu. Nah sejauh mana sih Tok kira-kira bisa dituliskan kira-kira? Baik, ini sebetulnya agak tricky ketika kita ngomongin asli dan tidak asli atau terpengaruhi oleh kebudayaan lain. Nah, mungkin saya lebih suka atau saya lebih nyaman menggunakan kata makanan khas daripada makanan asli. Makanan Kenapa? justru itu dibilang makanan khas saja ya. Ya, kenapa makanan khas? Kenapa makanan khas? Karena makanan khas adalah makanan yang hadir di satu masyarakat atau di satu wilayah yang masih diproduksi, gitu kan, masih dikonsumsi dan bahan pangannya ada di situ. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi, Ini menarik nih, Mas. Berarti kalau kata Mas Seto, mungkin bisa disebut sebagai makanan khas. Karena khas itu berarti makanannya masih diproduksi di situ, bahan pangannya ada di situ dan masih asalnya daerah situ ya. ya, Daripada kita mengeneralisir ya berarti Tok maksudnya ya. daripada kita mengeneralisir ataupun kita terjebak dalam Ya. diskusi asli dan Tidak. tidak. Iya, betul. Karena memang otentisitas itu adalah sebuah pertanyaan besar sejauh mana kita bisa bilang sebuah makanan itu otentik. Apakah misalnya rawon, apakah rawon otentik itu adalah rawon yang asalnya dari Malang atau Surabaya. Tapi yang bikin misalnya orang Batak atau orang Manado. Apakah itu bisa dibilang otentik? Atau apakah rawon itu bisa dibilang otentik ketika keluaknya, dagingnya, bahan-bahannya semua diambil dari Jawa Timur. Tapi dijualnya di Tangerang. Itu masih dibilang otentik apa enggak? Jadi kan sebatas mana ya otentisitas itu? Itu mungkin yang jadi salah satu ini pertimbangan kita juga kali ya. Betul. Jadi rasanya lebih bijak ketika kita menggunakan term itu khas dibandingkan dengan asli. Nah, lalu bagaimana kemudian kita meneliti makanan khas ini gitu kan? Nah, ya tentunya tadi ya ada yang ada di masyarakat, masih dikonsumsi, masih diproduksi dan bahan pangannya. Nah, dari situ kita bisa mencari tahu gitu. Karena ketika kita ngomongin khas tadi, khasnya rawon Malang dan rawon Surabaya ya udah beda gitu. Ya udah, ya itu adanya gitu dan kita harus bisa menceritakan kekhasan dari masing-masing itu. Ini yang juga menarik. Untuk bisa menceritakan kekhasannya pun kita harus ke sana sebetulnya kan. Kita harus tahu apa yang bikin khas rawon Malang dibanding rawon Surabaya. Kita harus datang ke sana ngelihat cara masaknya, lihat bahan yang dipakai sampai kita rasain rasanya gitu. Karena kan kalau kita bicara khas bukan cuma urusan lidah ya. Ini urusan eksekusi dari awal pembuatannya berarti kan? Betul. Jadi sebenarnya ketika kita mau menulis tentang makanan, kita bisa membagi menjadi banyak layer sebetulnya, mulai dari bahan pangannya, gitu.
kemudian ketika dia menjadi makanan kita bisa bedah dalam proses produksinya gitu, metode, proses produksi, peralatan, gitu kan, aktor yang memasaknya, gitu. Kemudian makanannya sendiri, gitu kan, hasil akhirnya. Nah, ketika makanannya itu juga kita masih bisa bedah lebih banyak lagi. Bagaimana cara penyajiannya, bagaimana adat istiadat untuk menikmatinya, gitu. Seperti itu. Terus kapan masyarakat tersebut menikmatinya, gitu. Nah, ini bisa menjadi menarik gitu untuk ditulis. Jadi sebenarnya dari ngomongin satu komoditas atau satu jenis makanan aja kita bisa bedah jadi banyak buku sebetulnya gitu. Iya. Kalau kita mau fokus tadi pada point of interest tertentu. Betul, contohnya yang seperti Seto di belakang tuh ada banyak banget kecap. Saya suka banget sama buku Kecap Manis, tulisannya almarhum Pak Bon, dan dia fokus aja hanya ngomongin kecap manis tapi betul. Bisa dibedahnya cukup besar gitu. Atau buku Rendang dari Reno Andamsuri, bisa dibedahnya cukup besar. Jadi mungkin itu kali toh ya, maksudnya Indonesia itu butuh penulis kuliner dan publikasi kuliner yang lebih dalam untuk membahas sebetulnya produk-produk spesifik ya. Karena kalau kita ngobrol gini saya jadi sadar gitu, Seto, kalau kita tuh sangat diberkahi oleh keragaman, tapi di satu sisi keragaman yang sangat beragam ini mulai menimbulkan challenge. Ya, ketika orang-orang yang yang seharusnya menjadi archiver gitu atau orang-orang yang mengumpulkan data-data ini belum banyak juga. Ya justru itu kita harus terus ya. Maksudnya dengan sekarang ya mungkin buku ini sangat sulit sebetulnya untuk ditulis, ya butuh dedikasi khusus, butuh kemauan, butuh waktu untuk menulisnya gitu. Tapi menaikkan awareness tentang itu sebenarnya kita bisa melalui misalnya sosial media gitu, buat tulisan-tulisan pendek yang walaupun kemudian nanti dia akan menguap gitu aja ya, ketutup dengan konten-konten yang baru gitu. Nah, tapi kalau nggak ada yang melakukan, kalau kita nggak melakukannya secara terus-menerus gitu, secara konsisten, ya siapa lagi gitu. Jadi ya kita lakukan hari ke hari, mulai dari tulisan pendek. Dan kalau kita punya dedikasi khusus, kita punya waktu dan kita punya passion untuk menulis menjadi sebuah buku, itu alangkah baiknya gitu. Karena dengan menjadi sebuah buku itu bisa menjadi legacy untuk generasi selanjutnya. Oke, thank you banget Tok. Sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi, terutama ngomongin soal publikasi makanan lokal ya. Karena ini juga saya sangat interested sekali, topik-topik kuliner yang bisa dijadikan. Kita tuh masih ini ya, Seto ya. Saya bisa bilang kita itu masih, ladangnya tuh masih sangat besar untuk membuat publikasi kuliner di Indonesia. Jadi mungkin kalau kita ngomongin tulisan soal politik, publikasi buku politik, buku tentang macam-macam ekonomi itu udah banyak penulisnya, tapi publikasi soal kuliner itu ladangnya masih sangat besar sekali ya. Tadi saya juga sempat bahas di sesi sebelumnya, bahkan buku tentang makanan lokal itu sangat mungkin untuk dijadikan intellectual property ya. Ini kalau kita ngomong opportunity bisnisnya ya, untuk teman-teman berkarya. Kalau kita lihat di Netflix sekarang aja ya Toh ya, kayak tadi Seto bilang soal dokumenterinya Michael Pollan itu kan diawali oleh buku. Terus dijadikan seri dokumenter, dibeli sama Netflix. Kita juga lihat seri-seri High on the Hog dan banyak sekali juga didokumentasikan, dibeli haknya dan dibikin sebuah seri oleh Discovery Channel, Nat Geo dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya apalagi Indonesia nih dengan kekayaan khazanah kulinernya, ketika dibikin publikasi itu saya rasa opportunity-nya besar sekali. Nah, mungkin karena kita sudah hampir menuju penghujung, mungkin saya ambil kesimpulan bahwa memang menulis buku kuliner Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah ya. Karena memang diperlukan riset yang mendalam dan juga memang Indonesia itu sangat banyak sekali topik yang bisa digarap. Mungkin tadi kalau merangkum apa yang saya tahu bilang, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
memang apa namanya, paling penting adalah kita tahu dulu sebetulnya topik apa yang mau kita angkat sebagai landasan utama. Dari situ kita bisa menyusun strategi atau rencana penyusunan topik. Apakah risetnya, kapan, di mana, lalu topik-topik, subtopik apa aja yang mau diangkat di dalam mendukung topik utama dan lain sebagainya. Oke Seto, thank you banget untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk waktunya Seto. Terima kasih. Sehat terus di Thank Bandung. you. Nah, atas nama Jakarta Content Week 2022, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman sekalian di Writing Local Culinary Books. Sampai bertemu di Jakten berikutnya, yaitu Jakten tahun depan. Tapi tetap ikutin terus topik-topik yang ada di Jakten di Instagramnya Jakten, yaitu di @jakten di Instagram. Terima kasih banyak, tetap sehat dan sampai jumpa.